dasar untuk akhirat itu kadang nggak tahu, tapi ada yang tahu, tapi secara teori, bukan aslinya. Pada waktu seseorang itu namanya kayak kita yang dakwah, itu ada suatu masalah di dunia. Masalah di dunia itu kan cuma masalah itu kan harus diselesaikan dengan akidah, dengan syariat, dengan akhlak dan sebagainya kan gitu. Ada orang yang menyelesaikan masalah itu menurut nafsunya, walaupun dia itu jago, pintar dalam teori gitu ya Ustaz ya. Nah itu bahaya, orang seperti itu tuh bahaya. Nah saya itu hanya mengajak untuk ayo kembali lagi yuk gitu. Betul. Bahwa kita itu hidup di dunia itu sebenarnya harus mencari tabungan untuk akhirat. Tabungan itu tidak hanya cuma sholat saja, tidak hanya cuma puasa saja, tidak hanya baca Quran, tidak cuma baca Quran dan tahu artinya, enggak cuma itu aja. Apa yang ada dalam isi Quran yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah melalui sunnahnya, itulah yang harus kita kerjakan setiap hari. Dan semua masalah yang mengenai kita itu ujian dari Allah Ta'ala di luar musibah. Seperti kalau kayak gini, ini ujian kita itu pernikahannya Cak Sobri, kan kita ujian. Saya serius jadi salah ini. Pernikahan anaknya Cak Sobri. Ini saya amin. Jadi ini ujian kita yang harus kita menyelesaikan. Apa yang harus kita selesaikan di sini? Mau hura-hura atau mau dekat sama Allah Ta'ala? Betul. Nah ini yang memang itu ujian demi ujian. Nanti keluar dari sini kita di jalan ada ujian lagi. Betul. Kan gitu ya. Betul. Dan semua kehidupan ini sebenarnya ujian sebenarnya. Mau ketemu sama orang yang ngebut ngawur, mau ketemu orang yang maki-maki di jalan, itu tergantung kita aja sebenarnya. Nah, ujian itulah yang ada pada Mas Bobi yang pada kali itu ada di sinetron, di mana sinetron itu kan heterogen ya, orangnya nggak tahu, dia tahu agama atau dia ngerti paham tentang agama atau dia cuek dengan agama, itu kan macam-macam. Ada orang yang memang dia itu tahu agama nanti bisa aja keminter, ada orang yang tidak tahu agama ya keminter, kan sama semuanya banyak. Kalau bisa yang tahu agama ya nggak usah keminter, biasa. Jadi saya benar-benar Pak Ustaz sering bilang guys, bahwa kalau sihir itu masuk tergantung ketakwaan Pak Ustaz yang gimana. Iya. Saya tuh kemarin tuh gini, begitu saya nggak di circle ya, saya tuh mikir gini, ada rasa gini loh Pak Ustaz. Kita kan udah sekian tahun barengan dengan narasumber ya, dengan orang-orang yang di luar itu bisa dibilang suka atau nggak suka sama kita kan gitu ya, baik itu Pak Ustadz maupun saya gitu. Begitu saya lepas dari sirkuit itu, saya cuma minta sama Allah begini, ya Allah, kalau memang ini ujian untuk saya bisa mengaplikasikan apa yang saya pelajari selama ini di pesantren Siramangkong, ya Pak Ustadz, saya mohon ya Allah berikan kekuatan dan petunjuk untuk menjalani itu, karena emang bener begitu saya keluar itu tuh masuk bosan. Aduh, saya balik berpikir apa ini karena memang keimanan kita lagi turun, bro, atau memang saya udah nggak diisi lagi, karena memang kedekatan dengan beliau ini memang juga satu hal yang masya Allah gitu, dimana beliau ini menurut saya wasilah untuk bagaimana kita terus perbaiki dan meningkatkan iman. Pembelajaran tentang keimanan itu kan pastilah, saya bilang pasti. Kenapa? Karena memang saya mengalami itu, menurun memang, saya akuin. Ya kan kalau kita kan di sekolah kan kita syuting, habis syuting kita ngobrol seputar Allah Rasulullah kan itu positif. Tapi kalau di luar kan nggak selalu seperti itu kan, seperti yang positif tadi itu heterogen. Kadang-kadang saya ngobrol sama teman-teman, ada yang nyambung, ada yang enggak, ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Ada yang merasa bahwa udah nggak usah terlalu banyak dipikirin, inilah hidup kan. Emang begitu ya. Akhirnya kan kesempatan untuk berbicara juga, menyampaikan itu juga berkurang. Saya yang menerima tentang ilmu itu juga berkurang. Komunikasi dengan istri juga berkurang karena memang hampir 24 jam di lokasi dengan anak-anak pun seperti itu. Nah, apakah ya Pak Ustadz, ketika itu menurun, mungkin selama ini yang bentuk-bentuk rasa tidak suka tanda kutip
orang jahil yang mau menyapa saya itu baru mulai dimunculkan. ujian saya iya. ketika saya tidak di circle. Ketika rehat di circle, Keringetan ya. Ngomong keringetan itu harusnya di bibir bukan di mata. kalau mata itu nangis namanya. Tapi yang dirasakan Mas Bobi sudah lebih duluan dirasakan saya, Mas Bobi. Iya, karena intensitas Pak Ustadz. Iya. Intensitas saya ketemu Pak Ustadz dan kan almost Every time. Iya, every time. Sudah. Sampai dengan pandemi pun kan nggak ada sesuatu yang kemarin terakhir 3 episode kan gitu. Sekarang kan bener-bener kalau tadi Pak Ustadz bilang, istri saya bilang, dan akhir pun bilang begitu, akhir dua bilang. Jadi kalau saya mungkin sama Mas Bobi ngucapnya selamat menikmati Mas Bobi. Saya sudah duluan menikmatinya. Gak apa-apa. Yang penting orang-orang yang dia itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tetap saudara kita. Itu camkan dan kuat harus dalam hati. Karena memang banyak orang yang belum paham, belum diberi hidayah oleh Allah Ta'ala karena kesombongan. Jadi ya sudah, santai aja. Bentar lagi kan Tuhan, nanti dia akan memilih. Tenang aja. Kalau saya mengalami itu berapa bulan lalu ya, ketika orang-orang yang dekat dengan saya makan pun artinya bisa jadi sepiring bersama, kita mengucapkan kita sudah beda akidah. Coba apa nggak sakit hati? Sakitnya di mana? Di sini ya. Sampai ya Allah kok begini ya, orang-orang yang selama ini ya, saling support. Oh iya, dinikmati Mas. Pada akhirnya ya mungkin semakin kita mendekat ya bukan semakin ringan. Belum lagi diturunkan dari jabatan. Dibubarkan. Memang nggak apa-apa. Intinya semua ini ujian.